kepada mahasiswa-mahasiswa sebagai kaum terdidik bisa mengisi ruang-ruang digital ini dengan sesuatu yang baik, karena tadi saya bilang bahwa suara netizen itu suara rakyat, dan saya meyakini juga keadaan media sosial kita menggambarkan sesungguhnya keadaan real dari masyarakat kita gitu. Ini peran banyak mahasiswa yang harus mengisi dunia-dunia media sosial kita dengan konten-konten positif, percakapan-percakapan yang membawa satu kebenaran, bukan sesuatu yang tadi saya bilang menimbulkan perpecahan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Musik Ngerumpi Visip Asik bersama saya Ajeng Widya Prakasita. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan narasumber jauh-jauh dari Jakarta, yakni adalah teman-teman dari Indonesia Indikator. Ada Mas Asrori dan juga ada Mas Angki. Assalamualaikum, selamat siang Mas Asrori dan juga Mas Angki, sehat? Sehat, selamat siang Mbak Ajeng. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya hari ini. Teman-teman sekalian, kita di sini kedatangan tamu dari Indonesia Indikator dan kita akan sedikit banyak berbincang tentang big data. Nah, ini sekarang lagi ngehits ya, kita bicara tentang big data, artificial intelligence dan lain sebagainya yang sekarang sedang banyak digemari oleh anak-anak muda. Mungkin langsung aja kita kepada Mas Asrori dan juga Mas Angki untuk apa sih itu big data gitu. Aku coba jelaskan dulu ya. Jadi gini Mbak Ajeng, terkait dengan big data itu kalau secara terminologi sederhana ya, dia itu adalah cakupan data yang berbasiskan dengan keleluasaan yang sangat besar gitu. Dan tentunya ada beberapa kriteria khusus ya, entah itu berkaitan dengan kecepatan, variasi, dan juga besarnya data itu sendiri. Nah, kebetulan big data itu juga bisa dari manapun, entah itu dari open source atau yang tertutup. Jadi sebisa mungkin data yang begitu besar itu bisa kita asumsikan sebagai big data. Oke. Kalau misalkan kita bicara seperti itu, berarti apa nih yang bisa dikenali oleh teman-teman anak-anak muda? Big data itu ada produknya apa gitu nggak, Mas? Salah satu yang bisa kita gunakan itu, kita kan juga dalam era gimana digitalisasi ini sedang berkembang ya. Sehingga database-database yang dari media sosial ataupun entah itu dari media massa, baik itu media online, yang begitu besar itu bisa kita kaitkan sebagai big data di bagian media massa dan media sosial. Itu juga bisa digunakan untuk berbagai hal keperluan tentunya. Dalam konteks pemerintahan misalnya, ataupun mungkin perusahaan, big data itu tadi bisa kita olah untuk decision making sebuah perusahaan itu sendiri atau sebuah instansi itu sendiri, karena kita kan menganalisis di dalamnya itu apa yang kira-kira sedang dibicarakan publik, apa yang sedang diberitakan dan sebagainya. Nah itu bisa kita analisis itu dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan dari user itu sendiri. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nah mungkin sedikit ya kita bisa ke Mas Asrori. Mungkin bisa dijelasin kali ya Mas ya, kira-kira dengan adanya big data itu kebermanfaatannya untuk masyarakat umum itu apa sih? Ya kalau masyarakat umum kan big data itu kan tadi seperti jelaskan Mas Angki, itu kan yang spesifiknya kan soal kebesaran datanya. Jadi big data itu kan kelebihannya dibanding dengan jenis-jenis data lain kan dia bisa menggambarkan keseluruhan data yang dimana dalam satu data tertentu yang ada keterbatasan datanya itu. Nah, si big data ini punya kalau kita melihat sesuatu itu bisa lebih luas lagi gitu loh. Nah, kalau dalam masyarakat misalnya kalau kaitannya dengan tadi yang dibahas dengan kebijakan, ketika kita menggunakan riset tertentu misalnya metode survei dan lain-lain, itu kan memang plus minusnya tentu ada. Nah, termasuk big data. Jadi kalau sebenarnya pelengkap nih dari metode yang sudah ada sebelumnya. Jadi big data ini mampu mengcapture keseluruhan isu yang sedang berkembang misalnya seperti itu. Jadi kalau ditanya manfaat untuk masyarakat itu salah satunya itu sih. Jadi kemampuannya adalah untuk mengcapture pendapat opini publik atau persepsi publik terkait suatu isu atau kebijakan. Biasanya dipakainya seperti itu kalau untuk kebutuhan di masyarakat. Nah, kalau misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya kebutuhan pasar, kebutuhan perusahaan, biasanya kan juga bisa melihat nih, kalau kita ngomong pasar kan berarti riset pasar tuh. Nah, big data ini bisa bantu kita untuk menggambarkan gambar yang secara utuh lah, tidak lagi memakai random sampling atau sampling cuplikan data yang diambil dari satu perlakuan khusus gitu.
kelebihannya di situ, Mbak. Oke. Walaupun di satu sisi juga big data bisa juga punya nilai minus gitu. Maksudnya nilai minus itu ketika data yang muncul, besarnya data itu justru banyak biasnya gitu. Jadi data yang kita harapkan, nah itu. Jadi dalam riset big data sendiri itu pun ya kita harus punya kemampuan untuk memilah data itu gitu. Jadi jangan sampai data itu meskipun besar tapi yang justru yang kita dapatkan itu residu-residu data yang tidak baik gitu. Nah, Oke, menarik ya. Kalau misalkan kita melihat kebermanfaatan yang begitu luas, kalau misalkan itu ditarik ya ke untuk akademik dan juga pendidikan, bisa jalan beriringan nggak big data dengan pendidikan seperti itu? Jinjap ya, terkait dengan itu sangat memungkinkan gitu. Terutama dalam tren akademik dalam beberapa tahun terakhir ini mulai marak ya penelitian-penelitian yang bisa digunakan mengakses untuk menganalisis itu melalui big data. Jadi itu bisa membantu kita untuk melakukan kajian liputan apa penelitian yang lebih mudah tentunya, dan juga database yang lebih besar. Sehingga kebutuhan untuk analisis itu baik itu para dosen maupun para mahasiswa itu sangat terbantu. Aku pernah dengar tuh kalau misalkan big data bisa menjadi bagian dari metode gitu ya. Tapi yang sekarang sedang berkembang kan ada juga tuh kita bicara tentang survei dan lain sebagainya. Mungkin sebagian orang menganggap survei itu kan kita turun lapangan dan lain sebagainya. Nah, apakah dengan hadirnya big data itu kemudian bisa menggantikan survei secara konvensional itu enggak? Kalau menurut saya justru tidak ya, karena itu saling melengkapi. Oke. Antara survei dan big data. Big data itu tidak hanya membicarakan tentang persepsi publik tiap-tiap itu, tapi kita bisa membicarakan yang lebih luas gitu. Nah, berkaitan dengan survei, ini ada kasus menarik ya dalam konteks politik gitu. Survei itu kan bisa jadi indikator bagaimana seseorang itu memiliki preferensi terhadap satu-satu pemilih gitu. Iya. Nah, ketika survei itu kemudian dikapitalisasi, diviralkan, dan diproduksi secara masif di media massa maupun media sosial, nah itulah akhirnya memunculkan sebuah wacana publik yang akhirnya bisa memunculkan istilah bandwagon effect. Oke. Jadi orang itu ketertarikan memilih terhadap satu paslon bisa karena unggulan itu tadi. Nah, itu peran big data dan survei itu bisa saling melengkapinya di situ. Dan kadang-kala mereka saling melengkapi di antara lokus itu dengan lokus yang lain. Oke. Mungkin kalau menurut Mas Asrori? ya sama. Memang kedua itu kan metode yang memang Iya. yang secara kasat mata kita ngelihatnya berbeda gitu. Tentu ya nggak bisa disamakan kan karena sesuatu hal yang berbeda punya fokusnya masing-masing. Tadi di satu sisi memang kalau metode survei kan dia sudah nerapin berbagai metode sampling yang dia lakukan gitu. Karena memang dia salah satu sisi kelemahannya kan tidak bisa capture banyak data. Iya. Karena di situ ada metode yang dia lakukan memang kekhususan itu kan. Nah, di satu sisi memang big data memang secara data besar gitu. Secara data besar. Nah, jadi memang kalau ditanya apakah akan menggantikan ya tentu jawabannya tidak dong gitu. Karena ya, masing-masing metode ada plus minus dan kedalamannya masing-masing menurut saya. Oke. Banyak nih ya mahasiswa itu yang sekarang udah mulai melek tuh dengan big data, terus kemudian dengan metode-metode yang sifatnya seperti network analysis dan lain sebagainya gitu. Boleh nggak sedikit diceritakan gimana ya cara bekerjanya big data itu ketika misalkan kita mencari jaringan atau suara yang ada di sosial media itu? Kalau untuk konteks itu kita biasanya sudah ada yang sangat spesifik, itu kita memasukkan kata kunci. Oh, pakai kata Jadi kunci. dari keseluruhan data, big data itu kan luas sekali Iya, ya, ada ratusan juta tweet dan sebagainya. Nah, kita mau analisis sesuatu hal yang spesifik, kita butuhkan apa yang disebut dengan query atau kata kunci. Tagar ya, tagar itu. Baik itu tagar maupun kata yang ingin kita kunci, cari, iya. gitu. Misalnya pilpres ya, ya udah kita mencari padanan katanya terkait dengan pilpres, pemilu, pemilihan presiden ataupun nama-nama paslon yang hadir dalam itu. Maka secara otomatis kita akan memotret perbincangan mengenai kata kunci tadi. Oke. Nah, manakala itu mau kita lebih lanjutkan ke social network analysis, nanti akan keluar dari data yang ingin kita analisis tadi. Dari ratusan juta data yang ada, itu nanti akan terspesifikasi melalui kata kunci. Oke. Nah, nanti secara otomatis sudah terpisah-pisahkan tuh
yang kira-kira yang mana isu yang pilpres dan mana yang isu yang bukan pilpres. Oke. Jadi melalui kata kunci itu tadi. Oke. Mungkin ini ya, kalau misalkan bisa diceritakan ya, ada kasus-kasus menarik nggak yang mungkin bisa di-capture dari big data itu sendiri? Yang sekarang sedang berkembang misalkan? Banyak ya, karena big data dengan politik itu kan sesuatu yang mulai banyak Iya. digunakan. Baik itu konteksnya adalah kontestasi maupun hal-hal yang politik sifatnya umum, baik itu kebijakan maupun yang berkaitan dengan gerakan sosial dan sebagainya. Contoh menarik itu ketika ada gerakan politik aksi menolak yang itu loh, undang-undang KPK itu loh, Iya, revisi KPK. KPK. Itu kan bagaimana media sosial itu digunakan sebagai sarana untuk melakukan framing proses penolakan secara masif. Jadi ada wacana yang digaungkan secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya itu bisa menjadi pemicu gerakan yang lebih besar lagi. Oke. Jadi bagaimana big data itu bisa mempengaruhi sesuatu, ya dalam hal sehari-hari kita juga bisa berkontribusi lewat itu. Gitu. Oke. Itu dari satu kasus ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Asrori? Iya, kalau terkait fenomena big data fenomena sosial social movement yang terbaru gitu ya, social movementnya misal yang paling terbaru misalnya kritikan Aubimax yang di Lampung. Oke, Yang kemudian sangat viral itu sekali, booming gitu, sekali sangat ya. viral sekali dan akhirnya walaupun ada pro kontra di satu sisi di sana sisi gitu ya, tapi kan akhirnya ada satu awareness dari pejabat kita, entah itu pejabat pusat atau pejabat daerah yang kemudian juga menanggapi kritikan itu gitu. Yang akhirnya sampai kemudian Presiden Jokowi datang, kemudian akhirnya Pak Jokowi memilih jalannya sendiri dibanding jalan yang disiapkan oleh Pemprov misalnya gitu kan. Nah ini kan berarti kalau kita ngomong konteks hari ini, apa cuplikan yang beredar di dunia data itu juga menjadi satu alert bagi berbagai pihak bahwa bisa jadi kicauan beberapa pihak itu menjadi sesuatu yang tadi yang disebut sesuatu yang besar, kemudian menjadi sesuatu yang menarik bagi banyak orang gitu loh. Nah, jadi hari ini seluruh pejabat itu tidak boleh lagi kemudian hanya melihat perspektif dari sisi dalam dirinya gitu, tapi dari masyarakat terutama gitu. Nah, masyarakat itu ya itu tadi tergambarkan tidak hanya kemudian lewat ketemu langsung, mungkin kalau cara komunikasi politik ya lewat belusukan, lewat ketemu masyarakat, tapi juga capturean dari big data ini tadi gitu. Jadi ketika tadi saya bilang soal kayak kritikan Aubimax itu berarti ya itulah sebenarnya keinginan masyarakat di sana ya, bahwa ada perbaikan infrastruktur dan lainnya, tapi tidak tersuarakan mungkin lewat komunikasi yang langsung face to face dua arah gitu. Tapi justru lewat gerakan seperti itulah yang kemudian menjadi satu perubahan di provinsi itu gitu. Nah, ini bagi orang-orang yang akademisi, mahasiswa dan lain-lain, ini menjadi sesuatu kajian yang sangat menarik menurut saya gitu. Oke, melanjutkan dari penyampaian Mas Asrori ya dan Mas Anggi. Kalau ini saya bertanya ya, bisa nggak sih kita mengasumsikan bahwa masyarakat yang ada di sosial media itu menjadi replika masyarakat secara fakta gitu, misalnya secara real gitu. Apakah virtual society itu kemudian yang ada di sosial media itu menjadi menjadi cerminan dari organisasi real atau misalkan masyarakat secara real? Potret itu bisa dikatakan ya, tapi bisa satu sisi tidak. Kenapa? Kadang ada satu isu itu naiknya atau viralnya itu bisa secara organik. Oke. Atau bahkan ada satu isu yang memang by design. Jadi kita memang harus pisahkan itu. Nah, bagaimana by design itu terjadi itu kadang juga berkaitan dengan tujuan yang mau dilakukan gitu. Misalnya ada salah satu paslon nih, dia ingin kegiatan safari politiknya itu viral di hari itu. Ya dia mungkin mengerahkan dalam tanda kutip itu pasukan pendukungnya istilahnya di asosiasi diarahkan bagaimana untuk memviralkan apa yang sedang dia lakukan. Nah, manakala yang organik, yaitu sifatnya spontanitas. Kadang itu juga bisa menjadi cerminan kira-kira keluhan masyarakat itu seperti apa. Kasus Bima itu menjadi menarik ya. Itu kritik terhadap sebuah kebijakan yang direspon cukup jelek juga ya dari Pemda terkait. Nah,
akhirnya jadi bumerang sendiri bagi masyarakat berbondong-bondong membela Bima dan memberikan keluhan-keluhan, ini loh daerah saya juga jalannya jelek. Nah itu kalau kita potret lebih jauh dan lebih besar kan bisa membantu instansi terkait ya, bisa untuk melakukan, oh ini nanti akan menjadi tujuan progres kita pembangunan infrastruktur ke depan dan sebagainya. Nah itulah sebenarnya di satu sisi bisa menjadi sisi positif penggunaan media sosial untuk mengcapture kebutuhan masyarakat secara umum. Itu. Terus gimana dong kalau misalkan ada Pemprov atau Pemda atau bahkan pemerintah ya yang tidak menganggap big data ini sebagai suatu hal yang positif. Misalkan tadi ya seperti kasus Bima itu kan termasuk Pemda termasuk cukup cukup responsif yang kurang baik ya dengan viralnya Bima gitu. Maksudnya mereka mungkin kurang sadar gitu dengan kehadiran big data, kemudian sosial media dan lain sebagainya. Mungkin gimana? Ya kalau kita ngomong hari ini ya kekinian ya nggak boleh lagi jauh dengan dunia itu gitu karena ya tadi saya bilang suara rakyat ya suara netizen hari ini gitu. Suara netizen ya suara rakyat gitu. Anggaplah seperti itu gitu. Walaupun tadi kita disclaimer juga bahwa tidak seluruh isu yang beredar di media sosial di lain itu adalah isu yang organik, tapi mau kita mau kita gimana pun ya suara netizen itu kita kalau ngomong konteks hari ini ya suara masyarakat, suara rakyat, sehingga wajib bagi pemerintah dimanapun dari tingkatan level apapun sampai pun pihak universitas menurut saya gitu ya harus membuka ruang untuk membuka jalur komunikasi itu gitu karena ketika ruang kritikan itu masyarakat itu tidak terbangun ya menurut saya tidak juga menjadi sebuah komunitas yang baik gitu loh entah itu bagi kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan antar pemerintah dan komunikasi dengan masyarakatnya. Jadi menurut saya kalau ngomong konteks hari ini ya nggak boleh berjarak lagi Mbak gitu. Oke. Berarti emang sekarang ya sudah eranya semua terbuka. Jadi kita juga nggak bisa menafikan itu ya. Berarti emang sangat penting gitu kehadiran big data kali ini begitu. Oke, menarik sekali. Mungkin ini ya buat teman-teman mahasiswa. Kira-kira kalau teman-teman mahasiswa kita mau belajar tentang big data, kita mulai dari mana sih gitu? Mulai dari mana untuk bisa mengenal big data sampai akhirnya mahir gitu kira-kira? Banyak hal ya, dari yang platform-platform secara online yang bisa diakses secara gratis itu, atau mungkin spesifik mengajukan ini permohonan misalnya kalau dia konteksnya untuk penelitian. Kebetulan di Indonesia Indikator sendiri terbuka untuk itu. Jadi misal ada mahasiswa yang ingin melakukan ujian akhir atau mungkin skripsi atau tesis ataupun penelitian jurnal lainnya, itu bisa mengajukan ke kantor kita untuk meminta data soal itu. Dan nanti bagaimana data itu bisa diolah, itu kan dari kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Jadi sangat terbuka sebetulnya untuk hal-hal seperti itu. Berarti ini ya sangat terbuka dari Indonesia Indikator untuk apabila teman-teman mahasiswa ingin melakukan penelitian dan lain sebagainya dalam bidang big data. Mungkin boleh nggak kasih bocoran sedikit-sedikit aja? Ada nggak kayak website atau mungkin software yang bisa secara mudah gitu? Oh iya ada. Jadi di kita itu tools untuk memantau narasi-narasi yang open source sifatnya. Itu ada dua hal ya. Yang pertama IMA, Intelligent Media Analytics. Itu untuk pemantauan media massa yang database-nya dari media online, cetak, dan televisi. Yang satunya ISA, Intelligent Socio Analytics, yang itu dari media sosial. Data dari Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan mulai baru ini platform-platform video kayak TikTok, Snack itu mulai di-provide. Iya. Gitu. Lalu juga untuk yang jejaring tadi, kita juga punya tool sendiri namanya ANA, Advanced Network Analysis. Gitu. Jadi untuk memotret gimana wacana netizen ya untuk menghadapi suatu topik, itu kita juga ada. Oke, menarik sekali. Mungkin ini kali ya terakhir ya sebelum kita menutup perbincangan tentang big data. Mungkin ada harapan dari Mas Aslori atau misalkan Mas Angki terkait perkembangan big data dan hubungannya dengan teman-teman mahasiswa serta akademik itu seperti apa? Ya, kalau dari saya ya, kalau ngomong konteks mahasiswa hari ini ya,
kan mahasiswa tuh selalu diharapkan menjadi apa ya, umur yang selalu berjuang lah. Iya. Ya kan, ngomong gerakan tuh kan usia mahasiswa. Nah, saya harap kalau ngelihat konteks hari ini ya, jalan bergerak, manhaj bergerak tuh tidak hanya lewat jalan berdemo di jalan dan lain-lain, tapi ada ruang gerakan yang justru ini menjadi seksi. Tadi saya bilang kasih contoh misalnya kritikan Aubimax yang satu orang bisa ngerubah satu social movement yang bergerak dan jadi sesuatu yang real di masyarakat gitu. Nah, selama ini kan sejarah kita kan sejarah di jalan gitu, mahasiswa tuh di jalan. Nah, ada ruang-ruang baru ini yang harus dimanfaatkan juga. Jangan sampai ruang-ruang baru ini justru yang diisi oleh orang-orang yang memang memantik pemicu polarisasi dan lain-lain. Nah, sebaiknya ini diisi sebagai ruang perjuangan juga sebagai mahasiswa ya. Ini kalau ngomong kita konteks gerakan mahasiswa. Kemudian kalau kedua tentang akademisi ya, saya yakin ke depan saya juga selalu bilang ke berbagai orang bahwa data itu isinya oil gitu. Jadi kalau dulu kita ngomong minyak, ngomong sumber daya alam, nah saya yakin ke depan data itu isinya oil gitu. Jadi sesuatu yang akan sangat dibutuhkan oleh berbagai dimensi ilmu pengetahuan gitu ya, terutama di dunia industri gitu ya, pasti. Saya yakin data gitu. Mungkin kalau dari Asangki? Kalau aku dari konteks sudut pandang big data dengan akademis lebih menekankan di sini ya. Saya juga pernah berproses menjadi mahasiswa dan melakukan penelitian. Jadi saya tahu betul bagaimana kesulitan mencari sebuah data itu sendiri. Kita itu melakukan proses kualitatif dan kuantitatif itu kan metode yang selama ini sudah mulai banyak digunakan ya. Nah, dengan ada big data ini kita sedikit terbantu gitu untuk minimal ya sebelum kita memutuskan itu menganalisis apakah itu sudah benar atau tidak, itu menjadi gambaran bahwa apa yang mau kita teliti itu kita sudah tahu di awal. Jadi semisal kalau dalam proses kualitatif ya ada proses tahap wawancara misalnya, kita memegang data big data itu sebagai pegangan kira-kira dinamika kasus yang terjadi dan dinamika yang kita teliti itu sejauh apa. Itu juga bisa membantu insight kita sebagai peneliti untuk membuat sebuah tulisan ya, kira-kira seperti itu. Jadi istilahnya big data itu kalau boleh saya analogikan bisa menjadi pembuka jalan. Kalau banyak jalan menuju Roma, salah satunya itu lewat big data itu sendiri. Terima kasih Mas Asrori dan juga Mas Angki. Mungkin sedikit saya memberikan highlight untuk teman-teman sekalian bahwa keberadaan big data ini menjadi suatu hal yang penting dipelajari juga bagi kita, dan big data itu tidak hanya sebuah data aja gitu, tapi bisa menjadi bahkan bisa menjadi sebuah metode yang kita pelajari begitu di dalam akademik. Dan teman-teman sekalian, bagi warga FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, ini kabar baik banget karena fakultas kita juga sedang bekerja sama dengan teman-teman dari Indonesia Indikator yang nanti akan banyak melakukan edukasi atau sharing knowledge kepada teman-teman sekalian terkait big data yang nanti kemudian akan kita bentuk dalam professional class, seperti itu kali ya Mas ya. Nah, semoga teman-teman sekalian yang memang concern dan juga ingin belajar lebih banyak tentang big data and how it process gitu ya, teman-teman bisa nanti mendaftar di professional class itu sendiri. Mungkin statement terakhir dari Mas Asrori dan juga Mas Angki dalam sesi kali ini, dipersilakan mungkin terkait. Mungkin lebih umum ya untuk teman-teman ya. Jadi kepada mahasiswa. Untuk teman-teman mahasiswa terutama di UIN saya, kita memang tidak bisa istilahnya menjadikan perubahan itu kita tolak gitu. Jadi perubahan itu memang harus kita hadapi, termasuk dalam konteks ini perkembangan dunia digital yang tidak bisa kita bendung. Maka kita juga harus bisa memanfaatkan itu untuk sesuatu hal yang positif bagi kita. Bahkan dalam konteks lebih jauh, dalam dunia akademis juga bisa membantu hal-hal seperti itu. Itu mungkin dari sudut pandang aku. Mungkin Mas Asrori? Ya, kalau saya berbangga hatilah untuk teman-teman mahasiswa di UINSA khususnya FISIP gitu ya, karena pertama sudah berkuliah di kampus yang cukup besar dan juga enak dengan fasilitas yang lengkap gitu ya, itu pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong tadi konteks digital seperti yang disebutkan oleh Mas Angki tadi, hari ini dunia digital kita itu cukup riuh gitu.
dengan orang-orang yang semuanya sekarang ini menjadi ahli gitu. Iya. Nah, Benar. ruang-ruang digital ini harus diisi oleh kaum-kaum terdidik, termasuk mahasiswa. Artinya jangan sampai perdebatan yang terjadi di media sosial itu menjadi sesuatu yang riuh aja gitu, tanpa pengetahuan atau informasi yang membawa kebenaran gitu. Justru yang sering berseliweran kan hoax dan lain-lain. Nah, harapan saya justru kepada mahasiswa-mahasiswa sebagai kaum terdidik bisa mengisi ruang-ruang digital ini dengan sesuatu yang baik, karena tadi saya bilang bahwa suara netizen itu suara rakyat, dan saya meyakini juga keadaan media sosial kita menggambarkan sesungguhnya keadaan real dari masyarakat kita gitu. Jadi kalau di media sosialnya cukup riuh dengan hal-hal yang masih negatif, ya saya yakin juga di masyarakat, perbincangan masyarakat pun seperti itu. Maka ini peran banyak mahasiswa yang harus mengisi dunia-dunia media sosial kita dengan konten-konten positif, percakapan-percakapan yang membawa satu kebenaran, bukan sesuatu yang tadi saya bilang menimbulkan perpecahan di masyarakat gitu. Oke, terima kasih Mas Asrori dan juga Mas Angki. Berarti teman-teman sekalian, kita sebagai pengguna sosial media tidak hanya memanfaatkan sosial media saja, tapi kita ketika berada di dalamnya juga harus menjadi pengguna yang terdidik, seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Angki dan juga Mas Asrori atas kesempatannya pada hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.